Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kedatangan kita di masjid ini senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga melalui ilmu mudah-mudahan kita oleh Allah dikelompokkan golongan orang-orang ahli syukur. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang mempunyai akhlak atau budi pekerti yang luhur. Di antaranya akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah seorang yang paling berani. Akan tetapi Rasulullah punya sifat sangat tawadhu, sangat rendah diri di antara para sahabat-sahabatnya. Rasulullah bagian dari akhlaknya adalah ketika Rasulullah bersama sahabat, Rasulullah duduk bersamanya, hampir-hampir tidak terlihat bahwa dia adalah Rasulnya Allah. Rasulullah akhlaknya luhurnya diantaranya adalah jika dia di rumah, jika bajunya robek, Rasulullah menambal bajunya sendiri. Jika sandalnya putus, Rasulullah mengesol sandalnya sendiri. Dan Rasulullah juga punya sifat kearifan, sifat gotong royong. Sifat ini terbukti ketika terjadi banjir di Ka'bah yang akhirnya Hajar Aswad bergeser dari tempatnya, dan ketika itu sekelompok masyarakat, para kafilah-kafilah atau golongan-golongan pemimpin-pemimpin mereka berebut pengen meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Hampir-hampir tokoh-tokoh ini terjadi peperangan, tapi Rasulullah menengah-nengahi. Akhirnya Rasulullah menggelar surban atau kain yang mana tiap-tiap tokoh disuruh memegang sudut dari kain tersebut, yang akhirnya peperangan, percekcokan yang terjadi di masa itu reda. Ini semua karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, apalagi sekarang di bulan Maulid, mudah-mudahan kita jadi orang yang bisa mensuri tauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunila musannifal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syarahahu nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina husun ila Syekh Muhammad Siratil Arif Syekh Auris Syekh Salah Syabuddin wa jami asatatina alatina alamuna ilman nafi'
ونفعنا الله بهم وبعلومهم وأمتنا ببركاتهم في الدارين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعامنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا وأحياننا وأخواتنا خصوصا أبوي من في هذا المجلس الأحياء منهم والأموات ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وإيالنا وقرباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الله وجميع الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في جهادنا في مجلس تعليم أكمالية وفي هذا المجلس. اللهم اجعل صدقتهم وإنفاقتهم ووقوفهم badalan hasanah sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila ruhi uzma ila bawai manfiatal majlis al-ahya'i min wal amwat syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu, nonnya itu ditasdid, fika fakun anta dhamman linafsika lima ta'lamu minha
An-nasu manusia atau masyarakat. Itu yang dahunaka menyanjungmu. Lima yadunnunahu karena ada sesuatu yang mereka sangka di dalam dirimu. Fakun anta dzaman li nafsika, fakun maka jadilah engkau itu zaman orang yang mencela li nafsika kepada dirimu. Lima ta'lamu minha karena ada sesuatu yang kau mengerti dari dirimu sendiri itu. An-nasu yamdahunaka, masyarakat atau manusia menyanjung kamu. Lima yadununa fika karena ada sesuatu yang mereka ngira ada di dalam dirimu minal ausafil hamidati dari beberapa sifat yang terpuji. Ungkapan musannaf ini menerangkan tentang orang itu tidak boleh silau dengan sanjungan. Sehingga dengan disanjung kadangkala kita ini lupa diri. Nggak ngerti mereka itu nyanjung sebenarnya hanya sangkaan. Mereka itu ngira kalau kita ini baik sehingga mereka menyanjung kita. Kadangkala hati kita merasa saya ini memang baik. Ketika hati kita merasa saya ini orang baik, itu merupakan suatu kesalahan. Karena kalau kita sudah merasa diri kita ini jadi orang baik, nanti akan menganggap orang yang nggak kayak kita ini bukan orang baik lagi. Lantas kalau kita merasa baik, bahayanya apa? Bahayanya senantiasa pengen dimuliakan orang. Loh, padahal orang itu nggak boleh dimuliakan. Orang yang memuliakan orang itu harus ngerti hakikatnya yang dimuliakan adalah Allah yang punya nama Al-Karim, yang minulia, yang maha mulia. Ada orang menyanjung kita ini baik, sebenarnya kita ini nggak pernah punya kebaikan. Karena asalnya kita ini nggak wujud, nggak ada baiknya. Lantas oleh Allah diwujudkan. Jasad kita milik Allah, hidup kita milik Allah, roh kita milik Allah. Amal yang kita lakukan yang menggerakkan kita bisa beramal juga Allah. Amal kebaikan itu. Ketika kita disanjung orang jadi orang baik, merasa baik itu timbul dari diri kita, hatinya. Itu yang nggak boleh. Hatinya harus merasa alhamdulillah segala puji milik Allah, segala kebaikan yang ada diri saya ini sebenarnya milik Allah. Tanpa Allah saya nggak akan bisa melakukan kebaikan sedikit pun. Kalau ada meja disanjung bagus banget meja ini, sebenarnya yang disanjung itu tukangnya, keahlian tukang di dalam membuat bangku itu. Si bangku itu benda mati, nggak boleh congkak. Yang dikhawatirkan hati kita ini ketika disanjung masyarakat merasa kebaikan itu muncul dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Tapi kalau kita disanjung masyarakat, hatinya meyakini, mengiktikadkan bahwa kebaikan itu sebenarnya datangnya dari Allah, diberikan kepada saya sebagai anugerah. Ya enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu lupa kalau kebaikan itu dari Allah, merasa dari dirinya sendiri. Seandainya kita disanjung begitu, ya terima kasih, alhamdulillah. Enggak apa-apa. Yang penting hatinya nggak merasa jadi orang baik, kebaikannya itu hanya milik Allah. Jadi yang nggak boleh itu kita disanjung orang, mandang yang berbuat kebaikan itu kita sendiri, nggak ada hubungannya dengan Allah. Itu namanya orang yang terlena. Loh, kalau sudah terlena begitu apa yang terjadi? Nanti kalau disanjung orang,
Dibilangi al-mukarram wal muhtaram. Al-mukarram itu yang terhormat, yang al-mukarram yang dihormati, al-muhtaram yang dimuliakan. Hatinya mongkok. Kalau nggak disebut begitu, hatinya jengkel. Kenapa? Karena merasa timbulnya sesuatu itu dari dirinya sendiri. Maka jangan silau dengan sanjungan. Bagaimana kalau orang nyanjung begitu itu? Fakun anta zaman li nafsika. Fakun, maka jadilah engkau, anta ya engkau itu zaman, orang yang mencela li nafsika, terhadap dirimu. 5, karena ada sesuatu tak lamu yang kau mengerti terhadapnya di dalam dirimu, dari dirimu. Kita itu ngerti, memang kita itu nggak pernah berbuat baik. Dalam pelajaran kemarin sudah diterangkan, kalau orang bisa berbuat baik ini karena aibnya lagi ditutup oleh Allah. Sehingga orang kira kita ini baik, padahal jeleknya lagi ditutupi, yang ditambahkan baiknya. Baiknya itu yang menciptakan ya Allah. Fala taktaro boleh, fala taktari juga boleh. Maka janganlah tertipu siapa engkau. Bimadhin nasi, dengan sanjungan masyarakat. Laka kepadamu. Bimadhin nasi, dengan pujian masyarakat, laka kepadamu. Wasanaim, dan sanjungannya masyarakat, alaika, atasmu. Jangan kalau kita disanjung orang, dipuji orang, wah hebat, bapak jadi pemimpin. Kalau nggak ada bapak, mungkin semuanya terlantar. Hatinya mongkok. Kalau bukan saya siapa lagi? Misalkan besar kepala. Kalau bukan saya siapa lagi yang bisa begini? Mestinya alhamdulillah saya bisa begini ini karena Allah yang menggerakkan kita, yang memberi daya saya. Saya bisa baik ini karena Allah memancari sifat baiknya kepada saya. Yang sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa. Ya Allah, segala puji milikmu. Apabila apa yang mereka sanjungkan kepada saya, nyangka saya ini orang baik dan ternyata nggak baik, ya Allah, ampunilah saya. Dan jadikanlah sanjungan masyarakat terhadap saya ini lebih baik daripada dari masyarakat itu. Jadikanlah apa yang saya lakukan itu lebih baik daripada sangkaan mereka. Kadang-kala orang nyanjung itu kan kita belum melakukan itu, sanjungannya udah di atasnya. Tapi kita mohonnya mudah-mudahan orang itu nyanjung di bawah kebaikan yang kita lakukan. Kalau terjadi sanjungan begitu, bagaimana? Balirji, bahkan kembalikanlah ala nafsi ke atas dirimu. Bilaumi, dengan mencela, wadzami, dan mencacat. Kembalikan kepada diri kita ini. Diri kita ini adalah makhluk yang nggak pernah punya kebaikan. Kok kita bisa baik? Ini karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita alhamdulillah hidup di Indonesia, terlahir di penduduk yang mayoritas masyarakatnya muslim. Dan alhamdulillah kita dilahirkan bagian dari orang Islam itu sendiri. Syukur. Ketika dilahirkan dari kedua orang tua, bapak ibu, kita nggak usah baca syahadat, sudah dihukum Islam. Kita terlahir di situ, alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita ngerti ilmu agama. Ada kalanya Allah ngasih hidayah ketika masih kecil, ada kalanya Allah ngasih hidayah ketika masa pertengahan umurnya, ada kalanya Allah ngasih hidayah terhadap agama Islam ini sudah di penghujung umurnya, yang semuanya itu perlu kita syukuri. Jasanya siapa ya? Yang ngasih hidayah siapa? Allah, alhamdulillah bisa, akhirnya bisa
bisanya akhirnya dibimbing oleh Allah. Ada yang ngajari ngaji. Dengan ngajari ngaji ini yang belum bisa sholat, alhamdulillah bisa sholat. Dengan ngaji ini yang belum khusyuk, alhamdulillah bisa khusyuk. Yang nggak kenal Allah bisa kenal Allah. Yang nggak bisa baca Quran bisa baca Al-Quran. Tinggal kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Itu semuanya karena Allah itu punya nama Al-Hadi dan yang memberikan hidayah. Ya, makanya ketika kita baca Fatihah berdoa ihdinas syiratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah ya Allah syiratal mustaqim, akan jalanmu yang lurus. Tapi ingat, ihdinas syiratal mustaqim itu pakai shad, tidak pakai sin. Itu kalau bacanya salah makhrajnya. Ihdinas syiratal mustaqim, sin tipis, enggak shad. Itu maknanya ya Allah tunjukkanlah kami ke kepiting yang lurus. Syiratan kalau pakai sin itu maknanya kepiting. Kalau pakai shad maknanya jalan. Makanya jangan keburu puas dulu. Kali dia belajar, terus belajar. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim pakai sin, ya Allah tunjukkanlah kami ke kepitingmu yang lurus. Loh, beda kan? Nah kalau pakai shad ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Loh, makanya perlu namanya makharijul huruf. Beda sin, shad, salah ucap, salah maknanya loh. Itu hanya sekecil ilmu. Tapi kebanyakan orang juga nggak memahami. Kalau satu nyucu, mencucu, gitu. Monyong mulutnya. Kalau sin itu nipis. Lu alhamdulillah. Kita hidup di Indonesia tadi terlahir dari orang tua yang Islam. Lantas alhamdulillah kita bisa dihidayai oleh Allah, bisa ngaji. Ditemukan guru-guru yang ngajari kita ngaji, yang ngajari kita ilmu zahir atau ilmu batin. Dan akhirnya ibadah kita jadi ibadah yang sempurna, ibadah zahir, ibadah batin. Ketika kita bisa begitu itu, lantas ada orang nyanjung. Kadangkala hati kita ini silau karena banyaknya guru kita atau banyak pengajian yang kita datangi. Padahal itu semuanya yang memberikan hidayah, yang menggerakkan itu adalah Allah. Makanya hatinya harus kembali kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya disanjung, semua kebaikan itu darimu ya Allah. Dan orang yang nyanjung itu juga yang menggerakkan lesannya juga Engkau ya Allah. Yang disanjung dan yang menyanjung hakikatnya dari yang maha satu. Akhirnya ketika disanjung hatinya tauhid kepada Allah. Itulah yang dimaksud Islam itu agama tauhid. Itulah yang dimaksud ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah, tauhidkanlah Tuhanmu yang menciptakan kamu sekalian. Jadi kalau disanjung harus tahu bagaimana caranya? Merasa dirinya milik Allah, yang nyanjung juga Allah, yang menghendaki nyanjung juga Allah. Maka diucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi kalau ngaji tauhid begini, belajar ngaji rendah diri, menghilangkan api ambisi. Irji ala nafsika, kembalikanlah atas dirimu bilaumi wadami, dengan mencela dan mencacat. Ala talubisiha bi khilafi ma yadunun nas, ala talubisiha, atas melakukannya nafsu bi khilafi ma, dengan menselisih sesuatu yadunu, yang mengira siapa nasu manusia fika, di dalam dirimu. Kembalikanlah dirimu atas olehnya melakukan nafsu kita ini dengan sesuatu yang masyarakat ngira di dalam dirimu. Ternyata ibadah kita ini yang mereka sangka
kebaikan kita yang mereka sangka ini tidak sebagaimana yang terjadi kepada diri kita. Kita habis sholat dipuji orang, padahal sholat kita itu ngelamun. Mereka ngira sholat kita khusyuk. Itu kan nggak cocok kan? Padahal sholat kita khusyuk ya, ngelamun ya. Mereka ngira dikiranya kita orang yang khusyuk. Ketika kita menasihati orang dengan nasihat yang baik dan orang itu menerima sampai manduk umpamanya, lantas disanjung, itu juga jangan silau. Hakikatnya yang maha benar itu Allah. Kita harus merasa saya ini hanya speaker, wa ma anta ilal balag, tugas Muhammad hanya menyampaikan. Apabila kita sukses melakukan sesuatu, disanjung orang juga jangan silau, karena yang bikin sukses itu hakikatnya juga Allah. Banyak orang ngira kita ini orang alim, sebenarnya bukan alim. Banyak mengira kita ini orang ahli taat, ternyata kita juga bukan ahli taat. Nyatanya mata kita ini 24 jam juga nggak berhenti dari maksiat. Kalau dihitung-hitung mata kita dibuat taat sama buat maksiat banyak mana? Nonton TV sama baca Quran banyak mana? TV-nya bersambung lagi sinetronnya. Loh gitu ada orang nyanjung ahli taat kok bangga. Telinga kita dibuat dengerin sinetron sama dengerin orang ngaji banyak mana? Kita duduk di depan TV sama di depan pengajian begini banyak mana? Ya kalau kita hitung-hitung loh. Belum kalau kita keluar kadang melihat orang yang cantik umpamanya lupa Allah, ya bisa aja ya. Iya. Belum gangguan-gangguan yang lain, kadang omongan kita jelek. Ketika kita menampilkan kebaikan hanya sekali aja, kadang orang udah nyanjung kita bangga. Jadi orang ngira kita ahli taat itu sebenarnya itu hanya sangkaan. Kita ini sebenarnya bukan ahli taat. Karena ketika kita taat itu sebenarnya kita lagi ditolong oleh Allah. Itulah yang dimaksud penjelmaan dari ucapan la haula wala quwata illa billah. La haula, enggak ada daya menyingkir dari maksiat. Wala quwata, enggak ada kekuatan di dalam beribadah. Kita nyingkiri maksiat itu enggak ada daya untuk itu. Wala quwata, enggak ada kekuatan sama sekali. Itu namanya lali nafsil jinsi. Enggak ada daya di dalam beribadah sama sekali, enggak ada kekuatan, tidak ada daya menyingkir dari maksiat, enggak ada daya melakukan ibadah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Tanpa Allah kita itu enggak akan bisa apa-apa. Kita itu menyingkiri maksiat butuh dayanya Allah, melakukan ibadah butuh kekuatannya Allah. Ketika kita disanjung lupa kalau daya dan kekuatan itu asalnya dari Allah. Rasanya hati kita timbul dari diri kita sendiri. Ini merupakan kesalahan yang besar. Ya sering ucapan la haula wala quwata illa billah disebut-sebut ya, tapi kan kita lupa. Makanya masjid alamin ya, jadikanlah masjidnya orang-orang ahli tauhid, masjid yang jamaahnya senantiasa bisa kembali kepada Allah. Ya kalau bisa, kalau sudah dirubah jadi musola, jadi masjid ya, siarnya lebih dikencengkan ini tuh ya. Yang semakin besar jangan semakin kurus. Yang penting ditata, terorganisir, jalankan yang baik, niatilah karena Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tandanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mau memakmurkan masjid. Tanya, saya ini sudah beriman kepada Allah dan hari akhir belum? Kamu memakmurkan masjid apa belum? Kan gitu.
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir yang mau memakmurkan masjid. Gak usah pakai bendera, dilihat. Nongkrong sama ke masjid ini banyak mana? Di gardu sama di masjid banyak mana? Bantu masjid sama membantu dirinya sendiri banyak mana? Diri sendiri dibantu juga. Tidak perlu promosi, cukup diraba sendiri. Tandanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, kata Allah, yaitu tadi, mau memakmurkan masjid. Makmur masjid bisa ngaji, bisa. Saya nggak punya apa-apa, pengen bantu nyapu aja ya, termasuk ya. Saya pengen bantu yang lainnya, apa makanan, apa minuman, ya masuk kelompoknya. Saya nggak punya apa-apa, saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan masjid ini berkah, ya bisa. Yang penting jangan benci. Nah, ini yang benci ini yang payah. Membantu enggak, memakmurkan enggak, seneng enggak, malah benci, ini yang celaka. Bisanya ngomongin, yang ngomongin itu yang bahaya. Makanya kalau kita jadi pengurus, diomongin orang kayak apa, yang penting kita melakukan kebenaran, nggak usah mundur, gitu loh. Harus merasa yang kita lakukan itu benar, tapi jangan merasa yang paling benar, karena yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu terus berjuang. Ya, saya ikut ngaji begini ya berjuang, yang ngajikan ya berjuang, ya semuanya. Supaya agama ini tetap hidup, karena hidupnya agama itu hanya dengan ilmu. Nah, agama itu ketika sudah hidup, ada orang nyanjung, wah mushola alamin sekarang ramai banget, anak kecil yang nangis-nangis. Akhirnya sanjung, oh siapa pengurusnya? Nah, ini kan akhirnya silo namanya. Dicela sepi ya nggak usah, hatinya putus asa. Yang penting sudah berjuang. Saya khawatir kalau ada orang pengurus masjid itu kadang dicela mundur, lah itu yang salah. Jangan mundur, tunjukkan kalau saya ini benar. Ada ya orang jadi pengurus baru dikritik 2 kali, sekali udah kabur. Itu namanya orang nggak tahan diri. Rasulullah aja berjuang agama dilempari daya onta, ketika sholat dilodai, caci maki, terus berjalan. Katanya umat Rasulullah yang ikuti. Jangan putus asa, jangan gampang tersinggung ketika kita dikritik orang. Merasalah yang mengkritik itu hakikatnya datangnya dari Allah, yang dikritik juga datangnya dari Allah. Allah menampakkan kekurangan kita. Jangan ngambekan, jadi pengurus ngambekan, jadi ustadz ngambekan, ini repot. Jadi kembalikan kepada Allah, cacatlah diri kita sendiri. Ternyata kita ini banyak jeleknya. Sifat baik itu hanya sifatullah. Sifatnya manusia itu nggak pernah baik. Kalau manusia itu baik karena dipancari sifat kebaikannya Allah. Maka Allah dinamakan Al-Muhsin, zat yang membuat kebagusan. Kalau diluaskan lagi keterangannya, ketika kita masih berupa roh kita ini oleh Allah ditentukan, kamu nanti orang ahli ibadah, kun fayakunu, maka terjadi. Kita sekarang ini ngaji, kita bisa ngaji begini ini. Kalau kita renungi, coba kalau kita renungi gimana kita bisa ngaji begini ini? Tanpa Allah dulu mengatakan kun kepada kita, roh kita ini ahli ngaji sekarang ini, maka kita nggak akan bisa ngaji. Berarti sebelum kita ini ngaji ini, dulu Allah sudah menyebut di dalam Lauhul Mahfuz kita ini orang ahli kebaikan. Sekarang terjadi kita orang baik. Berarti kebaikannya Allah membalap kebaikan kita sendiri. Berarti isinya apa? Alhamdulillah ya Allah, kalau roh saya dulu nggak engkau sebut
orang ahli ngaji, nggak mungkin sekarang itu ngaji. Berarti kalau saya sekarang ini bisa ngaji, ini karena baikmu, bukan karena baikku. Kalau ada orang nyanjung, engkaulah yang layak disanjung ya Allah. Kan itu ya. Mestinya itu. Tapi kadang-kadang orang hatinya nggak sampai situ. Nggak sampai ya. Jarang nyampe ke situ. Lupa kalau hidup itu sudah diprogram. Walidha qala, karena inilah qala berkata siapa Aliun Sayyidina Ali karamallahu wajah. Karrama semoga memuliakan siapa Allah wajahkan wajahnya Ali. Kenapa Sayyidina Ali ini dikatakan karamallahu wajah? Ini bagian dari sifat waroknya Ali. Dikatakan karamallahu wajah, Ali itu enggak pernah melihat auratnya sendiri. Barangnya itu gede apa kecil dia nggak pernah lihat. Nah kalau kita ini setiap mandi ngelihat ya, mau pakai anduk melihat takut hilang. Ali itu nggak pernah melihat kemaluannya sendiri sepanjang umurnya. Maka dia dikatakan karamallahu wajah karena wajahnya nggak pernah melihat kemaluannya. Inilah kemuliaan sahabat Ali yang sekaligus menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurunkan anak. Rasulullah punya anak namanya Fatimah, dinikah dengan Ali. Lantas Fatimah itu anaknya Khadijah. Rasulullah nikah dengan Khadijah, punya anak Fatimah itu dinikahi sama Ali. Ali itu keponakannya Nabi. Dari Fatimah dan Ali ini punya 2 cucu dinamakan Hasan dan Husain. Jadi Habib itu yang bernya adalah keturunan, kalau enggak Hasan juga Husain. Kedua-duanya itu mati syahid. Hasan mati syahid Waqilah ini karena diracun. Husain mati syahid di medan Karbala karena perang sama Yazid bin Sufyan. Itu Husain itu dipenggal kepalanya. Sadis zaman dahulu itu. Makanya ya semuanya itu orang yang mati syahid. Jadi kalau tanya kenapa, ditanya Ali gelarnya karamallahu wajah karena Ali tidak pernah melihat kemaluannya. Biar harus tahu ini. Biasanya kalau yang ini kan radhiyallahu an, sedangkan ini kok karamallahu wajah. Allahumma ja'alna khairan mimma yadunnuna. Kalau kita disanjung orang suruh doa Allahumma ya Allah ij'alna, jadikanlah kami khairan, jadikanlah kepada kami khairan akan kebaikan, mimma yadunnuna, dari apa yang mereka sangka. Ya Allah, jadikanlah apa yang mereka sangka kepadaku merupakan bagian dari kebaikan. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arabnya, kalau kita sanjung orang, ya Allah, jadikanlah apa yang mereka sangka kepadaku itu adalah bagian dari kebaikan. Wala tu'akhidna bima yaquluna. Ya Allah, janganlah kau seksa kami dengan apa yang mereka katakan. Mereka itu mengatakan apa yang kadang-kala saya enggak melakukan. Apabila saya enggak melakukan, mereka menyanjung saya. Ya Allah, janganlah kau jadikan seksa terhadap kami. Yaquluna waghfir lana ma la ya'lamun. Yaqulu, dari apa yang mereka katakan. Waghfir lana, ampunilah kepada kami ma la ya'lamuna, sesuatu yang mereka tidak mengerti. Karena mereka itu enggak ngerti kalau saya ini sebenarnya orang baik, mereka nyangka saya orang baik, akhirnya mengungkapkan suatu sanjungan kepada saya. Ya Allah, kalau diterjemahkan bebas, ya Allah, jadikanlah kebaikan, jadikanlah terhadap kami sesuatu yang kebaikan,
Jadikanlah terhadap kami kebaikan dari apa yang mereka sangka. Janganlah kau siksa kami disebabkan apa yang mereka katakan. Ampunilah terhadap kami apa yang mereka tidak mengerti. Itu Sayyidina Ali yang terkenal orang ahli wara, orang yang ibadahnya juga luar biasa, kehati-hatiannya juga luar biasa tentang halal dan haram, syubhat. Dia senantiasa berdoa kayak begini ketika disanjung orang yang secara zahir memang ahli itu sahabat yang layak disanjung, tapi dia sendiri takut ketika disanjung oleh masyarakat itu, sehingga Ali karamallahu wajhah berdoa kayak begini. Wa yukhatu min qauli, dan diambil dari ucapan musannif fakun anta ilah. Ucapan faku anta ilah, ilah itu singkatan untuk ilah akhirihi sampai seterusnya maksudnya. Innahu laisa ma'muran bitakdzibin nas. Ucapan musannif itu fakun anta dzaman li nafsika ini, sesungguhnya seorang hamba itu tidak diperintahkan untuk mendustakan manusia. Wala bisa fitabdili dzanihim, dan tidak pula diperintahkan untuk melaksanakan di dalam mengganti sangkaan mereka. Wa innama huwa ma'murun bi adamil iqtirar. Sesungguhnya yang diperintahkan itu tidak tertipu. Wa taqdimi ilmi, dan tidak mendahului pengetahuannya ala dzani atas sangkaan masyarakat. Jadi dari ungkapan ini maksudnya kita ini tidak diperintahkan mendustakan manusia. Ketika ada orang nyanjung, lantas kita ini merasa baik, padahal kita nggak baik, berarti kita telah mendustakan orang yang nyanjung. Kita bohongin kalau kita ini orang baik, padahal kita ini bukan orang baik. Ketika kita merasa jadi orang baik, padahal kita nggak baik, berarti kita telah berdusta. Dan jika diperintahkan untuk melangkah di dalam mengganti sangkaan mereka, kita ya nggak usah ngomong, iya saya memang orang baik, ya nggak perlu. Yang diperintahkan itu kita nggak boleh tertipu oleh sanjungan masyarakat itu, bahwa mereka menyanjung itu kebaikan kita ini, sebenarnya yang disanjung itu adalah kebaikannya Allah yang dipancarkan kepada diri kita, sehingga kita bersyukurnya kepada Allah. Ketika kita disanjung merasa kita yang baik, bukan kebaikan itu pancaran dari kebaikan Allah, itu namanya ightirar, tertipu. Tertipu itu kebaikannya Allah diakui kebaikannya. Kita jelek ngaku baik, namanya bohong. Naam, memang ingkan al-madhihu kadziban. Memang, kalau memang al-madhihu orang yang mencela itu kadziban, orang yang bohong, orang yang memuji ya, itu kadziban, orang yang bohong fi madhi, di dalam sanjungannya atau pujiannya, birtikabil mubalaghati, dengan melakukan pensangatan atau berlebihan, birtikabil mubalaghati wal ghulwi, melakukan yang berlebihan, yang melampaui batas. Tak akada takdibu, maka jadi kokoh kebohongannya. Wajazru, dan mencegahnya. Apalagi kalau yang nyanjung itu kadang-kadang orang yang berlebihan. Ada orang menyanjung kita berlebihan karena memang ada yang dimau. Misalkan ada orang pengen nyari utangan. Ini kadang-kadang kalau nyanjung orang yang mau dimintai utangan ini kadang-kadang berlebihan.
biasanya dia mengatakan seluruh kebaikan kita ini diucap-ucapkan. Kita nggak dermawan, sama dia dibilangin bapak ini memang dermawan banget. Kemarin bantu di sana ya pak ya. Padahal kita ya enggak. Itu uang, bukan uang kita. Pokoknya biasanya begitu. Yang begitu itu namanya menyanjung yang berlebihan. Kalau terjadi begitu, wajib kita menolaknya, wajib mencegah. Jangan sampai mulut orang itu timbul sanjungan yang kayak begitu. Itu banyak terjadi orang yang ada kemauan, biasanya mau minta sumbangan, mau nyari utangan, ini biasanya sanjungannya besar-besaran. Ya. Kalau nggak dikasih, nyelanya besar-besaran. Nggak dapat, ngomel aja sampai rumah. Nah, makanya nggak boleh sanjung, nggak boleh silong. Nah, biasanya kan begitu. Kalau ada orang yang menyanjung berlebihan kayak begitu, itu wajib kita cegah. Wa alaihi yuhmalu qaulu sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah ini termuat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqsu turaba fi wajhil madakhin famadhu khinaidin manhiyun anhu. Apa kata Rasulullah? Aqsu, taburkanlah kamu sekalian turaba akan debu. Fi wajhil madakhina, di dalam wajahnya orang-orang yang menyanjung. Ketika ada sahabat menyanjung sahabat lain yang berlebihan, oleh Rasulullah dicegah. Taburkan di mukanya orang yang nyanjung-nyanjung itu. Famadhu khinaidin manhiyun anhu. Sanjungannya ketika itu dicegah. Wa kadza begitu juga. Laukana madhu yurisu indal mabduh ghiratan. Begitu juga jika ada sanjungan yang mengakibatkan orang yang disanjung itu ghirah, tertipu. Wa yughalitu fi nafsi, sampai terjadi keluputan di dalam dirinya. Begitu juga kalau ada orang nyanjung sampai menjadikan sanjungannya itu kepada orang yang disanjung itu sampai besar diri, sampai dia nanti akhirnya gara-gara disanjung melakukan suatu keluputan di dalam dirinya. Itu juga harus dicegah. Hal ini juga tercakup di dalam sabda Rasulullah SAW, liman madaka inda rajulan, barang siapa yang menyanjung di sisinya rajulan, seorang laki-laki, kotok ta'unuko sahibika, maka penggalah leher temanmu. Katanya Rasulullah, sampai kalau ada orang nyanjung seseorang yang lain di sisimu dengan menyanjung yang berlebihan, yang sebenarnya orang yang disanjung itu nggak melakukan, tapi dia nyanjung dengan berlebihan, kata Rasul, penggalah lehernya temanmu itu yang nyanjung. Ya, tapi ya nggak bisa dipraktekkan, nanti ada orang begitu bagolok lagi. Katanya ngajinya dialamin boleh dipenggal ya. Itu artinya Rasulullah mencegah dengan cegahan yang sangat, sampai dosanya orang yang nyanjung kayak begitu itu sampai boleh dipenggal lehernya, seolah-olah begitu. Bukan kita bagolok, kurang ajar. Wa iyyaka takut, wa qala, Rasulullah bersabda, iyakum, takutlah. Wal madha, akan sanjungan. Fa innahu dhabhu, karena sesungguhnya sanjungan itu adalah menyembelih. Sanjungan itu menyembelih amal kebaikan kita. Gara-gara disanjung, hati kita jadi kagum, jadi sombong, amal kita ini hilang kayak leher yang dipotong. Dan mari kita buka firman Allah dalam surat Ali Imran. La tahsabanna alladzina yafrakhuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bima fazati minal adzab wa lahum adzabun alim. La tahsabanna, sungguh janganlah engkau mengira Muhammad, alladzina yafrakhuna, kepada orang-orang yang gembira, bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan.
Jangan kamu mengira, sungguh kamu janganlah mengira kepada orang-orang yang gembira terhadap apa yang mereka lakukan. Wa yuhibbuna, dan mereka suka ayuhmadu, disanjung, bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka belum pernah melakukan. Fala tahsabanna bima fazatin, fala tahsabanna, maka sungguh janganlah mengira siapa engkau Muhammad akan mereka. Bima fazatin, dengan terlepas minal adzabi, dari siksa. Walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. Ini hukuman orang-orang yang disanjung tapi nggak melakukan, tapi merasa dirinya melakukan. Kalau sampai begitu itu orang itu mendapatkan adzab, walahum adzabun alim, siksa yang pedih. Surat Ali Imran ayat 188. Ya, mungkin ada yang ditanyakan tentang masalah ini, sanjungan. Loh, ini penyakit ini banyak menghinggapi kita loh. Baik dalam ibadah atau dalam berkarya, kita ini biasanya kalau mengalami kesuksesan nggak lepas dari orang yang menyanjung, dan ketika disanjung kadang-kala hati kita lupa. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, jika kita disanjung orang, merasalah bahwa hakikatnya itu yang disanjung Allah, karena kebaikan yang kita miliki itu sebenarnya adalah pemberiannya Allah. Dan yang menyanjung juga hati kita mengitikadkan, yang menggerakkan orang itu bisa menyanjung juga Allah. Jadi yang disanjung, yang menyanjung itu sebenarnya pengendalinya adalah tunggal, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan alhamdulillah, maknanya yang nyanjung dan yang disanjung pujinya hanya milik Allah. Itu kesimpulannya begitu. Udah gak ada yang nanya? Ya nanya itu ya kalau kadang ya apa kira-kira? Ya kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli istiqomah. Sebagaimana firman Allah, wa ala wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Wa ala wistaqamu ala tariqati, wa ala wistaqamu, jika mereka istiqomah ala tariqati, atas jalan agama. Ngaji, hujan ditelateni, enggak hujan ya tetap ngaji, namanya istiqomah. Ala tariqati, atas jalan agama. La asqainahum ma'an ghadaqah, kata Allah. Niscaya sungguh kami minumi mereka ma'an ghadaqah, air yang berlimpah ruah. Ahli tafsir menafsirkan adalah rezeki yang berlimpah ruah, baik rezeki zahir maupun rezeki batin, rezeki dunia maupun rezeki akhirat. Limpahan rezeki itu akan datang kepada orang-orang yang ahli istiqomah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, orang-orang yang istiqomah di dalam agama Allah. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin saadatina sahabi sayyidina rasul ajmain. Hamdani wa fini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi hurmati hadal kitab, bi barakatil hadal kitab, wa bi karamati bi barakati man sanafa hadal kitab man syarahahu, wa bi hurmati jamalikal baqi wajhikal a'zam, wa bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin,
wa min ibadikal shalihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah min ahlil husnil khatimah. Allahumma ja'alna wa zawjatina wa auladana wa banatina wa iyalana wa qarabatana wa jamil ashabil huqi alaina fi jumratil anbiya'i wal mursalin wa fi jumratil awliya'ikal muttaqin wa fi jumratil ulama'ikal amilin waj'alna wa lahum min ahlil imani wa tauhidi wal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.